Kasus COVID-19 di Kabupaten Waikanan meningkat. Kamis siang terdapat 16 ASN di lingkungan Pemkab terpapar. Mereka kini sedang menjalani isolasi mandiri di kediamannya. Sekretaris Pemkab Waikanan, Saipul, mengatakan kondisi kesehatan para pasien sudah mulai membaik. Mereka tidak mengalami gejala parah. Klaster COVID-19 di lingkungan perkantoran Pemkab tersebut berawal dari terpaparnya seorang tenaga medis puskesmas. Pemkab kemudian menggelar tes antigen bagi seluruh tenaga medis dan ASN yang hasilnya 15 pasien baru. Data Pemkab Waikanan selama Januari hingga 10 Februari terdapat penambahan 106 pasien COVID-19. Itu kan petugas-petugas tracking kita itu kan ada bidan, ya ada nakes-nakes kita. Nah ternyata suami istri itu kan ada yang PNS biasa. Nah itu mulai tertular gitu loh. Gitu. Jadi memang betul sekarang ini sudah kami catat ada sekitar 16. Kalau berdasarkan swab antigen kemarin mereka sudah dinyatakan positif, tapi semua nggak ada gejala. Ya alhamdulillah nggak ada gejala. Data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada Kamis siang, terdapat penambahan 245 pasien baru COVID-19. Akumulasi pasien berjumlah 50.960 orang, 3.834 pasien diantaranya meninggal dunia. Masyarakat diimbau tetap menjalankan protokol kesehatan dan mengurangi aktivitas bepergian keluar kota. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Bupati Pringsewu Sujadi Sadat Kamis siang mendatangi 7 pasien COVID-19 yang sedang menjalani perawatan di ruang isolasi terpusat atau isoter di Pringsewu Barat. Bupati memberikan semangat supaya lekas sembuh serta menyosialisasikan pencegahan COVID-19. Selama mengunjungi pasien, Bupati mengenakan alat pelindung diri lengkap dan menjaga jarak. Pasien yang menjalani isolasi itu merupakan hasil tracking Satgas COVID-19. Meningkatnya kasus di Pringsewu membuat pemerintah kabupaten memperketat protokol kesehatan warganya. Kita punya salah satunya ini, kemudian rumah sakit umum daerah yang lama dulu. Ini hari ini tadi ada 7 yang diisolasikan di sini hasil tracing. Kemudian 7 ini karena Kabupaten Pringsewu daerah lintasan, juga rumah sakitnya adalah ada 4 rumah sakit yang memang disediakan untuk COVID, maka warganya juga tidak hanya Pringsewu, ada warga Pringsewu sendiri, kemudian warga Tanggamus dan juga bahkan warga Waikanan. Selain berasal dari Pringsewu, dari ke-7 pasien itu ternyata ada juga yang berasal dari Kabupaten Waikanan. Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengimbau masyarakat selalu menjalankan protokol kesehatan dimanapun berada. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Meningkatnya klaster sekolah 2 pekan terakhir membuat pemerintah Provinsi Lampung meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM segera dievaluasi. Pemprov meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Satgas COVID-19 Provinsi mengevaluasi proses belajar mengajar. Apalagi jumlah guru dan siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19 sudah mencapai 66 orang. Tim Satgas meminta mengevaluasi secara berkala dan jika ada guru atau siswa terkonfirmasi positif harus segera diisolasi dan tracking. Ya, itu sesuaikan dengan datanya ya. Memang kan ada tim verifikatornya, itu kan lintas sektor. Bahkan hasil tim itulah, itu loh. Ini ada Kemungkinan dievaluasi? Bukan, itu memang harus secara rutin dievaluasi. PTM itu harus dimonitor. Kalau terjadi lonjakan harus diambil tindakan. Gitu loh. Artinya ditutup atau tergantung hasilnya. Ya. Selain itu, sekolah bersangkutan harus segera ditutup sementara dan kegiatan belajar dilakukan secara daring. Data terkini klaster sekolah terbanyak ada di Bandar Lampung dan Waikanan. Masyarakat diingatkan untuk tidak lengah dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.
Sejak dihantam badai pandemi COVID-19 berkepanjangan, sektor pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat nyaris terpuruk, bahkan seperti mati suri. Yang paling merasakan diantaranya pengusaha penginapan. Jumlah pengunjung turun 75%. Salah satunya Raymond, pemilik penginapan di tempat wisata Pantai Tanjung Setia, Pesisir Barat ini mengaku usahanya nyaris kolaps setelah pembatasan mobilitas dan karantina wilayah. Kebijakan itu tentu saja membuat kunjungan wisatawan dari luar daerah maupun mancanegara menurun drastis. Para pengusaha harus mengurangi sebagian besar pegawainya untuk meminimalisir biaya operasional. Pada kondisi normal, Raymond mengatakan bisa mendapatkan penghasilan hingga 3 juta rupiah per harinya. Namun kini angka itu tidak pernah lagi didapat, bahkan ia lebih sering menombok. Kalau tamunya ngedrop ya, drop banget. 75% lah sekitar ya. Artinya penghasilan juga pasti menurun ya? Menurun ya. Sebelum ada pandemi, gimana? Ya sebelum ada pandemi itu normal aja ya. Mancanegara kan ini kan marketnya ini rata-rata itu 85-90% tamu mancanegara. Tapi semenjak 2 tahun lalu pandemi ya jadi lokal. Pemilik penginapan lain bahkan ada yang berniat menjual asetnya karena tidak bisa menutupi biaya operasional dan membayar pegawai. Untuk itu mereka meminta pemerintah mencarikan solusi supaya pariwisata Pesisir Barat kembali menggeliat. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.